kembali bersama kami kelompok 8, apalagi dengan spesifikasi data regresi linear sederhana. Nah, di sini yang perlu teman-teman persiapkan adalah beberapa jenis data yang kalian masukkan ke dalam Excel. Gunanya Excel ini memudahkan kalian untuk kita copy ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kami sudah terdapat 2 jenis data, ada data size dan juga data raw. Untuk step selanjutnya, teman-teman bisa copy di data size dan data raw dari atas hingga akhir. Nah, setelah teman-teman copy, sekarang teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS. Nah, ini tampilan pertama jika membuka aplikasi SPSS, teman-teman perlu diperhatikan di bagian bawah terdapat data view dan variable view. Teman-teman cukup klik di bagian data view saja. Habis itu kalian copy data yang kalian peroleh dari Excel tadi ke SPSS. Nah, nanti setelah di copy, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kalian klik di bagian bawah, variable view. Nah, variable view, untuk yang pertama, kita ganti dengan nama sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Size ini kita asumsikan sebagai variabel X dan raw merupakan variabel Y. Untuk desimalnya teman-teman tidak perlu mengganti, tetap di angka 2. Lalu kita masuk ke dalam measure. Di sini teman-teman perlu mengganti ke bagian scale dan raw juga di bagian scale. Nah, untuk hasil akhirnya nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan selanjutnya. Oke, kemudian kita bisa menganalisis ini apakah datanya itu normal atau tidak dengan cara kita harus menguji normality-nya dulu. Nah, gimana caranya? Jadi caranya kita klik ke analyze dulu, nih bagian atas. Kemudian kita bisa klik ke descriptive statistic, kemudian kita bisa pilih explore. Nah, oke, setelah itu di sini ada size and raw. Nah, teman-teman bisa pindah semuanya itu di dependent list. Oke, nah ketika sudah, kemudian kita beralih ke plots. Di plots ini settingannya tetap sama, teman-teman. Bedanya adalah kita harus checklist normality plots with testnya, baru deh kita ke continue. Nah, jika sudah display, kita ubah ke plots juga. Nah, setelah itu baru deh kita klik oke. Nah, jika sudah, maka datanya sudah keluar dan ini akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian uji normalitas, kita lihat nih hasilnya buat kedua variabel, yaitu variabel size dan raw. Dari output tersebut itu kita bisa lihat variabel S, variabel size itu punya nilai yang signifikansinya itu 0,073 pada Kolmogorov dan 0,067 pada si Shapiro. Karena dua-duanya ini lebih besar dari 0,05, berarti
size ini berdistribusi normal. Sementara itu, variabel ROA itu nunjukin nilai signifikansinya itu 0,026 dan juga 0,017. Dan keduanya itu lebih kecil dari 0,05. Itu artinya ROA ini tidak berdistribusi normal kalau kita lihat dari data mentahnya tadi. Nah, tapi teman-teman, meskipun salah satu variabel nggak normal, itu tuh bukan masalah yang besar di regresi linear ini. Soalnya, regresi itu sebenarnya nggak mensyaratkan kalau data kita, X dan Y, itu harus berdistribusi normal. Tapi yang penting, yang normal itu residualnya, bukan data mentahnya. Jadi residualnya nanti muncul setelah kita jalankan mode regresinya. Makanya uji normalitas ini lebih ke buat tahu kondisi data mentahannya aja. Tapi tahap model regresinya nanti akan kita cek itu normalitas residual dan itu yang menentukan boleh dilanjut atau enggak. Jadi meskipun ROA-nya itu enggak normal di data awal, kita tetap bisa lanjutin ke proses regresi. Nah, bagian uji regresi sendiri nanti bakal dijelaskan sama rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk uji regresi. Nah, uji regresi ini sendiri tuh lebih kompleks dan elemennya lebih banyak dibandingkan korelasi tadi. Nah, dari hasil data ini kita balik lagi ke SPSS bagian data angka tadi. Nah, di sini kita bisa pilih menu Analyze. Selanjutnya pilih yang Regression. Dan klik pada bagian kedua linear. Di sini seperti yang sudah dipraktekkan tadi bahwa data yang ROA itu kita pindahkan ke dependent. Lalu yang size kita masukkan di independent. Setelah kedua data ini dipindahkan, kita pilih dulu bagian statistiknya. Di data statistik ini kita checklist saja bagian residuals yang Darwin-Watson. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita berganti ke plots. Nah, di plots ini jangan sampai keliru dalam memindahkan datanya. Nah, yang bertulisan spreadsheet atau nomor 2 dari bawah, kita pindahkan ke kolom Y atau variabel Y. Lalu yang spread atau yang pertama itu kita pindahkan ke variabel kolom X. Nah, jangan lupa di standar riset kita checklist keduanya, histogram dan normal probability plotnya. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita pilih yang save. Nah, di save ini
di bagian kolom residuals, kita checklist yang bagian pertama. Nah, setelah itu, kita klik continue. Baru kita klik OK. Nah, ini kan sudah muncul datanya, tapi tidak berhenti sampai di sini saja. Kita minimize dulu, jadi balik lagi ke data tadi. Nah, sini kan sudah muncul res satunya. Itu kita masuk lagi ke analyze buat cek non-parametric testnya. Nah, kita pilih yang bagian non-parametric test. Klik legacy dialog. Lalu kita pilih yang satu sampel KS. Nah, di sini yang unstandardized itu kita pindahkan ke test variable list. Setelah dipindahkan, kita klik OK. Nah, muncul untuk non-parametric testnya, teman-teman. Namun, bukan hanya ini saja, tapi kita harus selesaikan hingga akhir. Balik lagi ke data tadi. Nah, di data ini kita klik lagi analyze. Kita pilih comparements-nya. Lalu pilih yang pertama. Nah, di sini kita gantian yang row kita masukkan dependent list. Dan yang size kita masukkan ke independent list. Setelah itu kita klik bagian option. Di option ini kita checklist statistik for first layer. Jadi ANOVA dan test for linearity-nya kita checklist keduanya. Dan klik continue. Dan klik OK. Nah, di sini muncul untuk data linearitasnya dan ANOVA table-nya dari row-nya sendiri dan size. Setelah itu, kita balik lagi ke data tadi. Nah, di sini kita gantian pilih menu transform. Lalu pilih compute variable. Nah, di sini kita tulis untuk di target variabelnya huruf kapital A, B, S, underscore, huruf kecil semua, R, E, S. Nah, pilih di type dan table itu yang unstandardized kita pindahkan ke numeric expression. Nah, di situ kan muncul res underscore 1. Nah, di bagian depannya kita tulis ABS dengan huruf kapital. Dan res underscore 1-nya ini kita beri tanda kurung.
Lalu masuk ke function group. Kita pilih yang AL. Dan pilih yang ABS di function and special variables. Setelah itu kita klik OK. Nah, ketika kita balik lagi ke data tadi, akan muncul data ABS RES-nya tadi. Nah, selanjutnya kita blok dulu yang RES 1. Lalu kita klik Analyze. Lalu pilih Regression. Dan klik Linear. Di sini untuk bagian ABS RES-nya kita pindahkan ke dependent. Sebelum itu, yang dependent itu kita keluarkan dulu. Nah, ABS RES-nya kita masukkan di dependent dan klik OK. Nah, di sini tuh muncul untuk regression linearnya. Nah, di sini menunjukkan variabel yang tidak ada gejala heteroskedastisitas. Scroll ke bawah. Naik. Di kolom koefisien. Naik lagi. Nah, di sini dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas karena sing-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, setelah itu kita balik lagi ke data tadi untuk deteksi outlier. Untuk bloknya tadi bisa kita hilangkan, tidak perlu diblok. Nah, kita masuk ke Analyze lagi. Setelah itu kita pilih Descriptive Statistic, lalu pilih yang kedua, Descriptive. Nah, di sini untuk yang size dan row kita masukkan ke variabel. Jangan lupa kita checklist untuk self standardisnya. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul descriptive statistiknya dan menunjukkan untuk gimana sih hasil regresi yang regresi data time series-nya atau regresi linear sederhananya. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya untuk penjelasannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis regresi sederhana antara variabel size terhadap ROA. Yang pertama, dari hasil uji signifikansi, terlihat bahwa nilai p-value
pada linear reality sig yaitu 0,000. Nah, ini menandakan bahwa variabel size dengan ROA terbukti secara linier signifikan. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian, pada bagian deviation from linearity, nilai signifikansinya yang diperoleh adalah 0,049. Nah, nilai ini masih sedikit berada di bawah 0,05 yang menunjukkan adanya penyimpangan kecil dari pola linier. Namun, karena besarannya sangat mendekati batas 0,05 serta didukung oleh nilai linearitas yang signifikan dan hubungan korelasi yang kuat, maka penyimpangan ini masih dapat diterima. Oke, selanjutnya ada pun nilai, yaitu nilai eta. Nilai eta ini di measures of association, nilai eta ini adalah 0,997 dan nilai eta square yaitu 0,995. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara size dan ROA ini sangat kuat. Kemudian untuk nilai R ini bernilai 0,884 yang menunjukkan bahwa hubungan antara size dan ROA berada dalam kategori sangat kuat dan positif. Untuk yang R square sebesar 0,781 yang berarti bahwa 78,1% variasi perubahan ROA dapat dijelaskan oleh variabel size, sedangkan sisanya 21,9% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Untuk selanjutnya, bagian uji T dan persamaan regresi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan jelaskan di sini langsung ya untuk uji T-nya. Jadi di sini kita akan melihat apakah dari koefisien regresi yang dihasilkan itu apakah benar-benar berbeda dari 0. Jika dari hasil uji T menunjukkan nilai signifikansinya di bawah 0,05, berarti koefisien regresi tersebut signifikan. Atau dengan kata lain, variabel X itu benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y. Jika tidak signifikan, maka koefisien tersebut tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan pada variabel Y. Kemudian berikutnya adalah persamaan regresi, di mana hasil regresi linear sederhana itu juga menghasilkan persamaan regresi. Jadi mana bentuknya adalah Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana A itu adalah merupakan konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi. Di mana persamaan ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Jika koefisien tersebut bernilai positif, maka ketika X meningkat, hasil prediksi nilai Y pun juga akan meningkat. Baik, terakhir adalah kesimpulan. Dan berdasarkan keseluruhan dari hasil analisis ini, kita dapat menarik kesimpulan apakah variabel X itu benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y, dan bagaimana arah pengaruhnya dan seberapa kuat hubungan tersebut. Jika nilai signifikansi memenuhi syarat dan koefisien regresinya jelas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel, baik dalam arah positif maupun negatif, dengan tingkat kontribusi yang tercermin dari nilai R dan juga R square. Oke, baik, tadi adalah beberapa uji yang sudah kami lakukan, dari uji korelasi produk momen, uji korelasi linear, dan juga uji regresi sederhana. Baik, kami dari kelompok 8
Baik, dari kelompok 8, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.